Tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, yang menelan korban lebih dari seratusan orang meninggal, terjadi pada Sabtu malam, 1 Oktober 2022. Sekitar 7 hari telah berlalu sejak peristiwa itu, sebagian besar fakta telah terungkap, dan tanggapan ataupun hasil keputusan dari pihak-pihak yang terkait dengan kejadian itu juga telah diketahui. Dan investigasi yang dilakukan pihak kepolisian pada 6 Oktober juga telah menetapkan 6 tersangka yang berasal dari jajaran panitia penyelenggara dan pihak kepolisian. Dengan sangkaan kelalaian yang menyebabkan hilangnya ratusan korban jiwa, termasuk penggunaan gas air mata yang dilakukan beberapa aparat kepolisian saat kerusuhan terjadi. Melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Pertandingan derby antara Arema FC Malang yang dijuluki tim Singo Edan, menghadapi tamu sekaligus rivalnya Persebaya Surabaya yang dikenal dengan julukan Bajul Ijo, pada waktu itu disaksikan lebih dari 40.000 penonton. Semuanya adalah supporter tuan rumah, yang dikenal sebagai Aremania. Keputusan dihadiri satu kelompok supporter saja adalah sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari bentrokan dengan pendukung Persebaya, yang dikenal sebagai bonek, yang diantara kedua supporter memang memiliki sejarah rivalitas, permusuhan, hingga bentrokan tak kalah keduanya bertemu dalam tensi tinggi. Jumlah penonton pada waktu itu, sebenarnya melebihi kapasitas stadion. Tetapi suasana secara keseluruhan masih berjalan baik-baik saja hingga peluit akhir wasit ditiup. Dengan hasil Arema dikalahkan 2-3 oleh Persebaya untuk pertama kali dalam 23 tahun di kandangnya, Kanjuruhan. Dan juga respect untuk para supporter semua yang mendukung kedua tim dan mengapresiasi penampilan dari kedua tim masing-masing. Masalah mulai muncul pasca laga selesai, ketika sedikit demi sedikit supporter Arema memasuki lapangan pertandingan dengan niat masing-masing. Baik menyampaikan empati atau aspirasi pada pemain, kecewa karena kalah, ikut-ikutan atau apapun. Terlepas dari segala dalih, tindakan memasuki lapangan sebenarnya melanggar peraturan dan berpotensi mengganggu hingga menimbulkan kerusakan. Apalagi sebelum itu, insiden penonton memasuki lapangan karena timnya kalah hingga merusak fasilitas stadion. Sebelumnya sudah terjadi beberapa kali yang dilakukan oleh pendukung sejumlah tim. Inilah yang membuat aparat keamanan lebih bersiaga di malam kejadian. Sehingga pada akhirnya, terjadilah bentrokan antara supporter yang masuk ke lapangan dengan petugas keamanan yang berusaha membubarkan kerumunan. Secara ringkas, jatuhnya korban jiwa yang begitu banyak, disebabkan oleh penggunaan gas air mata oleh sejumlah aparat, khususnya yang ditembakkan ke tribun penonton, sehingga membuat kepanikan. Akibatnya penonton berdesak-desakan untuk keluar, namun sayangnya sebagian pintu keluar terlambat dibuka, dan bahkan ada yang tak bisa dibuka sama sekali. Sehingga insiden stampede atau saling himpit atau saling injak itu menimbulkan korban jiwa. Data terakhir pada 8 Oktober, yang meninggal sebanyak 131 jiwa, termasuk 33 anak-anak. 2 orang petugas kepolisian juga dilaporkan meninggal, diantaranya karena ikut terjebak dalam arus kerumunan yang saling berdesakan. Berbagai sikap dan reaksi bermunculan dari dalam negeri hingga masyarakat internasional, atas kejadian Kanjuruhan. Faktor perhatian dunia inilah yang pada akhirnya sangat berpengaruh dalam membantu penggiringan dan pembentukan opini hingga sampai kepada keadaan terakhir sekarang ini. Contohnya, sebagian netizen menuntut Arema Malang untuk dibubarkan, karena peran sebagian supporternya yang turun ke lapangan, tak bisa menerima kekalahan hingga menimbulkan kerusuhan. Arema harus dibubarkan sepenuhnya, sampai kapanpun, dan tidak boleh ada lagi tim klub sepak bola atas nama Arema untuk alasan apapun ke depan. Namun perkembangan opini yang menganggap mereka sebagai viktim atau korban dari aksi pelanggaran kepolisian, nampaknya membuat tuntutan itu tak mendapatkan angin yang cukup kuat untuk ditanggapi. Demikian pula ada tuntutan untuk melengsarkan Ketua Umum PSSI. Yang ini juga akan sulit terrealisasi. Karena pemerintah Indonesia sekarang bersikap hati-hati berurusan dengan FIFA yang menaungi PSSI. Tak ingin mengulang kejadian di 2015, ketika sepak bola Indonesia dibanet FIFA, karena pemerintah pada waktu itu mengintervensi masalah kepengurusan PSSI.
PSSI itu terikat kepada FIFA. Terkadang kita mau melakukan tindakan di lapangan terhadap PSSI, itu oleh FIFA tidak boleh, ada aturannya. Gitu. Kita tahulah PSSI itu seperti pasar lagi, pasar jual beli lah ya. Sejak dulu itu, kalau mau ditindak selalu bilang, "Loh, kami tidak tunduk pada peraturan pemerintah. Kami ini berada di bawah FIFA," gitu, selalu. Nah, sekarang kita buka aja ke rakyat itu, ini yang terjadi, dan ini kalau kita melakukan ini berhadapan dengan FIFA seperti ini, kan gitu. Presiden FIFA sendiri, Gianni Infantino, telah menyampaikan bela sungkawa atas kejadian di Kanjuruhan dan melakukan komunikasi dengan beberapa pejabat di Indonesia. This is a dark day for football and the tragedy beyond comprehension. I extend my deepest condolences to the families and friends of the victims who lost their lives. Pada akhirnya, sanksi FIFA tak dijatuhkan ke Indonesia sebagaimana pernyataan Presiden Joko Widodo. Alhamdulillah, sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA, dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Lolosnya Indonesia dari sanksi FIFA sejauh ini sebenarnya bisa dimengerti. FIFA tak bisa menghukum suatu kejadian yang di luar wewenangnya. Seperti kejadian bencana alam atau peristiwa yang terjadi disebabkan oleh sesuatu yang di luar yuridiksinya, seperti kesalahan tindakan polisi, peristiwa politis, terorisme dan sebagainya. Tentu saja selamatnya Indonesia kali ini dari sanksi, itu pun tak terlepas dari komunikasi yang dijalin, dukungan opini dunia, dan beberapa faktor kebaikan yang masih tersisa dalam sepak bola Indonesia, sehingga kekurangan yang ada bisa diharapkan diperbaiki, tanpa harus menghukumnya. Boleh dibilang, Indonesia untuk sementara selamat dari sanksi FIFA dan masih memiliki harapan terhadap penyelenggaraan Piala Dunia U20 di tahun 2023 mendatang. Kecuali, ada fakta atau temuan baru atau kejadian yang bisa mengubah hal itu. Dan kita harapkan semoga itu tak terjadi.